Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sumber dan media pembelajaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama dari kelompok 1. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Rizky Utami, NIM 2018-33166. Perkenalkan, nama saya Hesti Bastikawati, NIM 2018-33184. Saya Nia Puspitasari, NIM 2018-33196. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang sumber dan media pembelajaran. Di sumber pembelajaran yang kita pelajari ada pengertian sumber pembelajaran, fungsi dan manfaat sumber pembelajaran. Dan di media pembelajaran kita mempelajari tentang pengertian, jenis, fungsi dan kontribusi media pembelajaran. Pertama kali kita akan mempelajari tentang pengertian sumber pembelajaran. Sumber belajar meliputi segala sesuatu yang digunakan untuk memfasilitasi belajar. Sumber belajar dapat berupa pesan, manusia, material, atau bahan, teknik dan lingkungan yang digunakan secara individu yang digunakan untuk mendapatkan suatu materi. Selanjutnya, di sini ada 5 fungsi dari sumber belajar. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, dapat memberi pengalaman belajar secara langsung dan konkret. Yang ketiga, memungkinkan sesuatu yang tidak bisa diadakan, dikunjungi, dapat dilihat secara langsung. Yang keempat, menambah wawasan dan cakrawala. Dan yang terakhir yaitu memberikan informasi yang akurat dan tepat. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat sumber pembelajaran, pengertian media pembelajaran, serta jenis media pembelajaran. Kita ke manfaat sumber belajar. Manfaat sumber belajar, satu, dapat merangsang siswa untuk lebih berpikir kritis dan merangsang siswa untuk bersikap positif. Nah, sumber belajar itu banyak, bisa dari guru, buku, maupun lingkungan. Nah, contohnya nih, siswa disuruh belajar membaca buku teks bacaan, lalu dia menganalisis. Nah, dari sini dia akan belajar untuk berpikir secara kritis. Terus dia membandingkan antara sumber A dengan sumber B dengan sumber C. Dia akan dilatih untuk berpikir secara kritis dan bersikap secara positif. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung. Nah, konkret dan langsung, contohnya siswa belajar dari lingkungan, dampak akibat dari pembuangan sampah. Secara langsung dia akan tahu kalau pembuangan sampah secara sembarangan akan mengakibatkan banjir, mengakibatkan selokan tersumbat, ya kan? Nah, yang ketiga, untuk memfasilitasi kegiatan belajar agar menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan sumber belajar yang mudah tersusun secara sistematis akan membuat pembelajaran secara efektif dan efisien. Pengertian media pembelajaran. Dalam pembelajaran akan ada bahan, materi, maupun informasi yang akan disampaikan kepada siswa. Nah, media ini merupakan salah satu alat sebagai perantara atau pengantar pesan atau pengantar informasi yang akan disampaikan kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, media pembelajaran ini membantu untuk memudahkan pemahaman siswa terhadap materi yang akan diterima. Jenis media pembelajaran ada 3, media visual, media audio, dan media audiovisual. Yang pertama, media visual. Media visual itu salah satu sumber belajar yang disajikan yang menggunakan indera penglihatan visual
Contohnya media foto atau gambar, lalu ada peta konsep, ada POCAP, itu salah satu contoh dari visual, media visual. Yang kedua, media audio. Media audio yaitu media yang diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran, karena audio hanya berisi suara, ya. Contohnya itu pada bahasa, lalu menggunakan alat itu radio itu kan mendengarkan, ini menggunakan indera pendengaran. Yang ketiga, media audiovisual. Audiovisual berarti media yang diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran serta penglihatan. Contohnya media film animasi, biasanya anak kecil itu menggunakan film animasi. Dia membutuhkan indera pendengaran dan penglihatan untuk memahami materi. Lalu televisi itu kan juga dalam mencari berita, informasi, kita membutuhkan indera pendengaran serta penglihatan. Lalu ada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Hesti Bestika. Saya akan memulai dengan menyampaikan fungsi media pembelajaran. Yang pertama yaitu menghindari terjadinya verbalisme. Apa sih verbalisme itu? Verbalisme adalah menjelaskan sesuatu secara verbalis. Kan biasanya guru menjelaskan sesuatu itu terlalu banyak kata-kata, misalnya memberi contoh, ilustrasi, dan lain-lain. Maka dengan media pembelajaran, guru dapat meminimalisir hal tersebut. Selanjutnya yaitu membangkitkan minat dan motivasi siswa. Biasanya kan guru hanya dengan menggunakan metode ceramah saja, dan itu membuat siswa bosan. Nah, dengan suatu media pembelajaran, siswa akan lebih tertarik di dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu menarik perhatian siswa, yaitu sama seperti tadi yang guru awalnya ceramah membosankan. Dengan media siswa akan lebih tertarik. Selanjutnya yaitu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan ukuran. Maksudnya sih gimana sih? Nah, dengan media pembelajaran dapat memudahkan guru dalam menyampaikan suatu materi. Dengan ditampilkan objek nyata, memudahkan guru dalam menjelaskan. Misalnya dengan objek seperti lapangan sepak bola yang sebenarnya, siswa akan lebih mengerti akan sebuah bentuk lapangan bola, sehingga guru akan mudah memberi penjelasan mengenai hal tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengaktifkan siswa dalam kegiatan belajar. Nah, seperti tadi. Dan yang terakhir, mengefektifkan pemberian rangsang untuk belajar. Maksudnya gimana sih? Nah, di dalam media pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajarannya, maka siswa akan semakin paham dan terarah di dalam suatu materi tersebut. Dan hal tersebut sangat efektif untuk merangsang minat belajar siswa. Selanjutnya yaitu kontribusi media pembelajaran. Apa sih kontribusi? Maksudnya itu keikutsertaan suatu media di dalam suatu pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu penyampaian pesan lebih standar. Maksud standar apa? Nah, maksud standar di sini yaitu media pembelajaran dapat menyampaikan secara jelas, ringkas, konkret, benar, dan lengkap. Selanjutnya yaitu pembelajaran dapat lebih menarik. Seperti tadi guru yang awalnya metode ceramah berganti dengan disertai dengan media, maka siswa akan lebih tertarik dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga, pembelajaran lebih interaktif, sama seperti tadi. Terus yang selanjutnya, waktu efektif dan efisien. Di dalam media, guru dapat lebih efektif dalam menjalankan pembelajaran. Dan walaupun begitu, guru juga akan menghemat tenaga karena meminimalisir unsur metode ceramah. Yang selanjutnya itu waktu kualitas pembelajaran meningkat. Yang awalnya guru hanya menggunakan metode ceramah, maka di sini guru dapat menambah pengalaman siswa dengan biasanya disertai game dan soal lainnya. Nah, itu biasanya dapat sekali bermain sekaligus belajar.
sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran. Nah, ini maksudnya biasanya kan siswa disuguhkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Awalnya guru dengan metode ceramah, kemudian siswa diberi soal. Nah, itu membuat siswa berpikiran negatif terhadap suatu pembelajaran tersebut. Nah, dengan suatu media siswa akan lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran dan dia itu berpikir bahwa bisa belajar sekaligus bermain. Selanjutnya yang terakhir yaitu peran guru berubah ke arah yang positif. Guru yang awalnya dulu disebut dengan guru yang otoriter atau semua itu berfokus pada guru, tetapi kalau sekarang itu guru bersifat mendidik, mengajar dan juga mengajak bermain siswanya. Yang terakhir yaitu contoh sumber dan media pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu sumber pembelajaran. Di sini ada LKS, modul, lingkungan, museum, candi, guru dan lain-lain. Itu artinya ilmu itu tidak didapat dari buku saja, tetapi dapat didapatkan melalui alam, gunung, candi, museum dan juga guru itu sendiri. Dan yang kedua yaitu media pembelajaran. Nah, di sini sudah dipaparkan beberapa media pembelajaran, diantaranya yaitu LCD proyektor dan pop-up. Nah, itu dapat mempelajari atau menambah siswa bersemangat dalam suatu pembelajaran karena guru tidak hanya dengan metode ceramah. Dan ini ada pop-up yang saya buat di semester kemarin yang sangat menarik siswa dalam mengikuti pembelajaran. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.